Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semuanya. Di sini saya sekedar berbagi cerita tentang hal yang saya alami mengenai pengalaman pribadi saya tentang Ki Seno Nugroho. Memang saya orang jauh, yang sangat jauh dari kediaman beliau almarhum Ki Seno Nugroho. Tapi saya adalah salah satu penggemar baru sebenarnya, yaitu saya temukan video-video pagelaran beliau itu sekitar tahun 2019, di sekitar bulan-bulan Agustus 2019. Di situ saya baru mengenal bagaimana kiprah daripada pewayangan yang diasto oleh beliau almarhum Ki Seno Nugroho. Jadi awalnya saya tidak suka, awalnya saya tidak senang dengan cara beliau memainkan wayang, atau mungkin ya karena belum kenal itu tadi. Tapi lambat laun saya menjadi kalau dibilang kata orang Jawa itu kesengsemnya itu kelewat, atau jadi sangat menggemari, ya mudah-mudahan hingga saat ini sampai beliau kini sudah almarhum, tapi saya masih gagal untuk move on dengan beliau. Di sini saya punya sedikit cerita tentang hal yang saya alami. Ini kisah 3 hari sebelum beliau sowan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 3 hari sebelum beliau itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya masih ingat betul dengan hari itu. Malam Senin itu sekitar tanggal 1, ya malam tanggal 2. Malam Senin itu tanggal 1 malam tanggal 2. Itu saya itu bermimpi. Di dalam mimpi saya itu bertemu dengan almarhum. Itu sepertinya almarhum itu ingin pada malam itu, pada mimpi saya itu beliau itu akan pentas. Jadi beliau itu menggunakan busana serba hitam dengan surjan yang beliau pakai, yang biasa beliau pakai, yang ada batik-batiknya, batik-batik jarang itu warna hitam, menggunakan ikat ataupun belangkon hitam, dan jaritnya juga hitam. Terus di belakangnya itu ya sepertinya para pengrambit sepertinya itu juga menggunakan busana serba hitam. Terus anehnya lagi para penonton yang hadir itu juga menggunakan seragam hitam. Ya bukan seragam, tapi rata-rata baju hitam. Jadi pada saat beliau hadir dengan rombongan, dalam mimpi saya itu beliau hadir dengan rombongan, secara otomatis jalan yang akan beliau lewati itu terbuka dengan sendirinya. Maksudnya orang-orangnya itu pada mundur masing-masing. Nah ini almarhum Ki Seno Nugroho ini dia memimpin di depan, terus di belakangnya itu banyak anggota, ya saya katakan anggota gitu aja biar singkatnya. Nah kebetulan posisi saya itu ada di barisan paling depan. Ya tepat pas Ki Seno lewat di depan saya. Anehnya beliau itu seperti kalau orang Jawa mau lewat di depan orang pejabat ataupun orang lebih tua itu menundukkan tangan dikebawahkan, terus tangan kirinya itu seperti mencuk jarik gitu ya, mencuk jarik seperti ya sopannya orang Jawa itu seperti apa. Nah itu mimpi saya di malam Senin. Nah dari mimpi saya itu saya terngiang-ngiang begini, ingin sekali saya itu sowan ke tempat Ki Seno pada masa itu. Kapan ya saya bisa sowan ke kediaman Ki Seno? Jadi hal itu sangat menggebu-gebu sekali, ingin sowan dengan beliau.
Nah, singkat ceritanya di hari itu malam Senin, di malam Selasanya saya bersama kawan-kawan itu biasa kami ngumpul di angkringan ayam sayur. Di angkringan itu kebetulan di situ saya lihat ada beberapa kotak kopi Mandailing. Nah, saya tanya lah sama yang punya angkringan. Karena kebetulan yang punya angkringan ini orang Mandailing, marga Nasution. Namanya Bang Ardiansah Nasution. Saya tanya, "Bang, ini satu kotaknya ini berapa, Bang?" Dibilangnya kalau apanya sekian, Mas. Gitu. Oke, Bang, kalau gitu saya beli 3, tapi saya ngutang dulu, Bang ya. Nah, karena kebetulan masa itu saya memang sedang nggak punya duit. Jadi saya ngutang lah dengan beliau. Oke, Mas, nanti sampean bawa aja. Untuk apa, Mas, beli banyak-banyak? Saya bilang sama Bang itu, ini mau saya kirim ke Jawa. Saya mau ngirim ke Kiseno. Ini mau saya kirimkan untuk beliau. Biar beliau juga merasakan bagaimana rasanya kopi Mandailing itu. Karena kebetulan, ini agak mundur sedikit ceritanya, kebetulan saya di Sinunukan, ini kebetulan saya orang Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Jadi di Sinunukan itu saya bersama kawan-kawan itu mendirikan sebuah komunitas, ya komunitas BWKS, penggemar wayang Kiseno Nugroho. Yang alhamdulillah melalui perantaraan Pak Gatot Jatayu, melalui perantaraan beliau, saya dapatkan nomor beliau, jadi saya sharing-sharing dengan beliau. Alhamdulillah pada tanggal 10 September tahun 2020, pada tanggal 10 September tahun 2020, PWKS Sinunukan itu diresmikan secara live oleh almarhum Kiseno Nugroho pada masa beliau kalau tidak salah itu sedang ngasto atau pemayang di Jatimalang Purworejo. Jadi pas di acara limpuan beliau sahkan di situ, ya diresmikan di situ oleh almarhum tentang keberadaan PWKS Sinunukan. Nah, jadi rencana saya kopi itu tadi yang akan saya kirimkan itu seolah-olah ya hanya sekedar cenderamata dari PWKS Sinunukan untuk beliau. Itu di malam Selasanya. Nah, singkat cerita, di hari Selasa kebetulan pekerjaan saya sebagai pengajar ataupun pendidik ya, ataupun guru honor. Kebetulan di hari Selasa itu saya nggak ngajar, maksudnya tidak berangkat ke sekolah, tapi karena pada masa itu kami masih sistem daring. Jadi sambil daring, saya seperti biasa kegiatan sehari-hari nyetel HP sambil daring, sambil dengarkan ataupun nonton YouTube-nya Kiseno yang saya bluetoothkan dengan salon audio aktif. Di situ saya selalu terbayang kapan saya bisa sowan ke Sedayu ataupun ke kediamannya Kiseno dan bisa istilahnya ya silaturahmi dengan beliau dan rekan-rekannya. Nah, pada masa kebetulan kegiatan daring saya baru mau selesai sekitar jam-jam 10 pagi menjelang siang. Saya ditelepon sama Pak Binanto, wakil kesiswaan di SMK Negeri 1 Sinunukan. Beliau telepon saya. "Sampean di mana, Mas?" "Saya di rumah nih, Kak. Lagi daring." "Loh, kok nggak ada jadwal sampean ke SMK?" "Memang hari ini saya tidak ada jadwal ke SMK, Kak." Saya bilang begitu. "Oh, kalau gitu saya minta tolonglah sampean hari ini datang ke SMK, karena kebetulan Pak Mokal tidak hadir. Karena kan kebetulan saya di SMK ya sedikit-sedikit ikut memberikan support, melatih anak-anak SMK untuk main karawitan gamelan." "Loh, Pak Mokalnya kemana?" Saya manggilnya Kak Binanto. "Pak Mokalnya kemana, Kak Binanto?" "Kabarnya hari ini beliau sedang manen kelapa sawit, jadi nggak bisa hadir. Sementara ini perlu dokumen untuk hari ini yang harus dilaporkan. Jadi harus ada foto dokumentasi. Jadi saya harap sampean datang." "Oh ya, Kak, saya datang." Singkat cerita saya berangkatlah ke SMK. Sebelum sampai di SMK, pas melewati di sebuah musola tepatnya di Desa Sinunukan 2, melewati SMK, baru jalannya agak nanjak. Pas di tanjakan itu saya terngiang kembali.
Di situ terngiang saya itu saya bilang pikiran buruk lah. Saya berpikir buruk di situ. Berpikir buruk tentang Xenonya itu begini. Iya ya, Indonesia ini dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan, dari beberapa informasi yang saya dapatkan, kenapa ya setiap orang-orang yang baru terkenal naik daun, terus Allah menghendakinya untuk segera menghadapnya. Karena ini contohnya sangat banyak, seperti kalau cerita orang tua pada masa itu pas istilahnya pas naik daunnya Mbah Gombloh, ya penyanyi Gombloh itu, terus Mbah Surip yang tak gendong kemana-mana itu, terus yang terakhir itu ada almarhum Dedi Kempot, terus ada juga Ki Ente Susmono dari Pewayangan. Itu pas masa mereka boomingnya, pas masa mereka terkenalnya, pas masa mereka betul-betul kiprah-kiprahnya, di situ Allah mengambilnya, Allah memanggilnya. Nah, jadi pikiran buruk saya begini, bagaimana kalau dengan Ki Seno itu tiba-tiba seperti itu? Apalagi beliau itu baru sakit. Pada masa beliau baru sakit yang sampai dibawa ke rumah sakit gara-gara penyempitan jantung itu jujur aja secara pribadi saya itu udah serseran, dalam perasaan itu udah serseran, udah sangat takut kehilangan itu tadi, udah sangat takut, udah sangat beneran campur baur. Jadi nggak sengaja dalam perjalanan saya itu bisa nggak konsentrasi dengan jalan, tiba-tiba saya itu udah sampai di SMK, padahal jalan dari tempat saya yang terngiang Ki Seno itu tadi, di dekat Musola Sundukan 2 itu tadi, menuju ke SMK itu ada sekitar 2,5 kilo. Sekitar 2,5 kilo perjalanan itu. Sak pelengan dalam pikiran saya itu, saya itu nggak sadar, tiba-tiba posisi saya itu sudah ada di SMK. Yaitu tadi karena asiknya melamun itu tadi kemungkinan dalam berkendara. Oke, singkat cerita saya tiba di SMK. Saya langsung menuju ke ruangan operator sekolah yang kebetulan seluruh peralatan gamelan itu diletakkan di situ, disusun di situ tempat berlatihnya. Saya masuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di situ anak-anak SMK sudah mulai siap. Operator sekolah Mas Ahmad Rifai yang juga sebagai sekretaris BPKS Nunukan, Mas Ahmad Rifai namanya, itu sudah standby di situ. Cuma Pak Binantonya tidak ada di tempat. Saya masuk. Kebetulan di ruang operator itu saya gambari gambarnya Ki Seno Nugroho yang menggunakan baju hitam, jariknya jarik lurik gitu, memegang gunung, yang seolah-olah dia itu sedang menerima gunung dari si penanggap, seolah-olah seperti itu. Nah, kalau gambarnya Ki Seno ini saya anggap sudah jadi, hanya walaupun wajahnya tidak mirip, sementara gunungnya ini baru bentuk dan saya cat dasar aja. Jadi saya sampai di situ, bukan para pemain musik ataupun anak-anak SMK yang mau latihan ini yang saya lihat, tapi saya datang, saya masuk, langsung saya petentengin begini. Saya lihat, saya tengokin gambarnya di sana tuh, kok yura mirip ya, itu dalam batin saya. Tapi saya teringat, oh iya, di sini ada pelukis handal. Yalah, nggak apa-apa, walaupun nanti dia yang hanya melukis wajahnya aja biar mirip dengan Ki Seno. Itu angan-angan saya. Oke, itu saya tinggalkan. Setelah saya tinggalkan, baru singkat cerita kami berlatih gamelan, latihan gamelan, sampailah waktu zuhur jam-jam 12:30 azan zuhur, kami istirahat. Pas istirahat, berlanjut selesai istirahat jam 14.00 WIB ataupun jam-jam 2 siang, kami lanjutkan lagi latihan sampai menjelang asar sekitar jam-jam 3:30 kami lanjutkan latihan. Singkat cerita, latihan selesai. Pas latihan itu selesai, berangkatlah saya ke Wisma PWKS. Wisma PWKS itu dekat dengan SMK, hanya jalan kaki, mungkin jarak sekitar 10 meter lah. Jadi saya ke Wisma. Di Wisma itu waktu itu ada Pak Wiono yang punya Wisma itu, maksudnya yang punya rumah, yang rumahnya dijadikan Wisma. Yang kebetulan Pak Wiono ini adalah bendahara PPKS Nunukan. Beliau juga seorang guru, beliau juga seorang ustadz, beliau juga seorang seniman. Ada Pak Wiono, ada Legimin, dan ada Mas Pandi.
Karena biasanya di Wisma ini setiap hari itu pasti nyetel wayang. Biasanya. Kalau nggak wayang ya campur sari. Ini saya datang ke situ kondisi sepi, saya pikir nggak ada orang kerja. Karena yang kerja kan Lek Legimen sama Mas Pandi. Nah saya datang ke situ. Saya tanya, Lek Men, lo kok sepi ki nggak wayangan? Saya bilang gitu. Terus Lek Men bilang, bosnya lagi sibuk. Bosnya ya maksudnya Pak Wiono tadi. Bosnya lagi sibuk. Nah, baru Pak Wiono mungkin mungkin terasa. Baru beliau balik pulang ke rumahnya yang sekarang masih di tempat itu ataupun komplek SD, karena dia masih tinggal di komplek SD. Dia ngambil laptop datang dia ke Wisma kembali. Ayo nak wayangan, arak nyetel Pak Anom apa Pak Seno. Nah Legimen teletup langsung dijawab sama Legimen, nyetel Pak Seno wae, sudah lama nggak pernah dengarkan Pak Seno, itu kata Legimen. Nah dibantah sama Pak Wi, udah lama piye toh, lewang baru 2 hari yang lalu loh kita nyetel Pak Seno, baru kemarin kita itu nggak ada nyetel laptop, nggak ada nyetel wayang itu kan. Oh iya toh, ya iya ya wes, nek ngono kita nyetel Ki Seno. Singkat cerita disetel lah wayangan Ki Seno. Nah pas nyetel itu ya kami sambil mendengarkan, Legimen pun istirahat, Mas Pandi juga istirahat, kami ngopi duduk bareng di situ. Pas ngopi, tiba-tiba Pak Wiono bilang, "Loh Mas Suryanto mana?" Mas Suryanto anggota PWKS ini kan. "Nggak tahu Pak," saya bilang. Tadi kata Pak Wiono, tadi saya lihat Mas Suryanto arah ke sana sama Redi. Coba Mas Koco hubungi Mas Suryanto. Bilang sama dia suruh ke sini membawa pamflet PKS pabrik kelapa sawit ya. PKS itu pabrik kelapa sawit. Membawa pamflet PKS yang nggak jadi dibuat. Itu aja kita buat sebagai pamflet, kita cat lagi, kita gunakan sebagai pamflet alamat Wisma PWKS Nunukan lengkap dengan logonya. Itu kan. Nah, logonya kebetulan seperti ini. Seperti ini logo. Ini logo kami BWKS Nunukan ya. Nah, dari itu saya telepon Mas Suryanto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sampai nanti. Aku nang omah kata Mas. Ini ada perintah dari Pak Bendahara. Sampean sama Redi disuruh datang ke sini, disuruh datang ke Wisma dengan membawa pamflet besi yang mau dibuat PKS yang nggak jadi itu. Nah, Mas Suryanto jawab, wah ngawur, nggak bisa itu Mas, kalau dibawa nggak bisa, harus menggunakan setidaknya mobil pick up atau mobil L300. Kalau hanya menggunakan kereta itu maksudnya motor atau Honda, karena kalau bahasa di sini di Medan di Sinunukan itu kereta. Kalau bawa dengan kereta nggak bisa, itu kalau nggak dengan pick up dengan L300. Nanti lah kapan-kapan ada pick up lewat ataupun mungkin pas ada Mas Peri atau Ustadz Julpian senggang, nanti biar saya minta terus sama beliau, itu kata Mas Suryanto seperti itu. Oh ya oke lah Mas, saya bilang. Kalau enggak sampai nanti datang kemari, kita sambil berencana beli jarik ya, beli jarik dan beli surjan yang sekiranya mirip dengan yang sering digunakan Ki Seno. Singkat cerita Mas Suryanto datang. Nah pas Mas Suryanto datang, berembuklah kami, saya, Mas Suryanto, Pak Wiono, yang kebetulan Mas Ahmad Ripai yang sekretaris PWKS yang tadi di SMK bareng saya, dia juga turun, juga maksudnya juga datang ke Wisma, karena kan tadi saya duluan, nah, dia pun nyusul. Maka berempatlah kami jadinya, Mas Pandi dengan Legimen lanjut kerja. Nah, berlima dengan Redi, jadi saya, Pak Wiono, Mas Pai, Mas Suryanto, Redi. Di situ kami membahas, bercerita, berencana membeli sebuah kain yang atasnya itu kotak-kotak kecil, yang bawahnya hitam bergambarkan gunungan wayang. Karena kebetulan kami di sini sebagai tim MC manten ataupun tukang tenung manten. Jadi maksudnya seragam kami itu ingin dikompakkan. Kami carilah di Lazada dan Shopee, alhamdulillah dapat. Surjannya dapat, belangkonnya juga dapat.
yang belangkonnya pakai ada kerisnya di gambar keris di belakang itu. Terus jariknya juga dapat. Jadi kami berempat kompak dengan seragam yang sama. Oke, akhirnya kami check in, kami pesan. Nah, singkat cerita menjelang maghrib, pas menjelang maghrib akhirnya kami bubar. Saya kembali ke SMK, Mas Ahmad Rifai pulang, Pak Wiono pulang, Mas Suryanto pulang, Freddy semua pulang. Nah, saya sendirian di SMK. Saya naik ke SMK, kembali ke ruang operator, kembali ke ruang gamelan tadi. Jadi saya duduk, saya sambil memandangi gambar yang saya buat tadi, lukisan Kiseno yang seolah-olah itu adalah lukisan Kiseno, itu saya pandang. Iki arah tak rampung apa enggak? Nah, itulah dalam batin saya, tak rampung apa enggak? Karena kalau untuk membuat mirip itu hal yang sangat sulit. Nah, akhirnya saya megang kuas, hanya gunungannya aja yang saya permak, yang saya tambahi sedikit demi sedikit. Oke, singkat cerita sampailah jam 9 malam atau jam 21.00. Ibaratnya pun lebih sedikit lah. Saya pulang. Kebetulan jarak antara SMK dan rumah saya itu jauh, sekitar 8 kilo. Saya pulang. Pas pulang sampailah di perkebunan sawit, di tempat yang lumayan sepi. Itu tepatnya di malam Rabu. Karena malam Rabu ini biasanya itu rame orang kesana kemari. Ya setidaknya itu ada orang dari Sinukan 2 menuju ke Sinukan 3 itu untuk ke pasar. Karena kebetulan malam Rabu dan hari Rabu itu adalah malam pasar di Sinukan 3. Ini belas tidak ada orang lewat satupun. Jadi saya merasa kesepian di jalan, ya agak-agak takut gimana gitu. Saya buka HP, saya cari di YouTube Suluan Sri Tinon Kiseno Nugroho. Nah, akhirnya dapat. Saya gunakan handset, saya cokkan ke HP saya kantongi, YouTube terus berjalan. Yang saya dengarkan itu ya hanya suluannya Kiseno itu aja, yang Sri Tinon ing pasewakan. Nah, itu saya dengarkan terus. Jadi asal itu berhenti, saya undurkan lagi. Mulai dari situ. Singkat cerita perjalanan terus berjalan, sampailah saya di Sinukan 3 di depan SMA Negeri 1 Sinukan. Saya berhenti ada sekitar 15 menit. Saya menonton HP yang YouTube tadi yang mulai dari Sri Tinon itu sekitar 35 menit. Saya mulai dari awal, itu entah di channelnya siapa saya kurang tahu, sampai 35 menit itu selesai. Mulai dari awal jejer sampai Sri Tinon itu selesai. Jadi mulai dari odo-odo lah sekitaran begitu. Itu sampai selesai. Selesai itu HP saya matikan, saya pulang. Sesampainya saya di rumah sekitar hampir jam 10. Saya masuk kamar, saya masih pegang HP, saya lihat siarannya Kiseno yang di malam Rabu itu kalau nggak salah Pandu Swargo. Itu saya ulangi, saya tonton lagi. Oke, saya asik nonton. Tiba-tiba sekitar jam setengah 11 atau jam 11. Nonton saya matikan, saya buka Facebook. Di Facebook ada ucapan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengabarkan bahwasannya Kiseno Nugroho berpulang ke rahmatullah. Dalam kalimat Facebook itu ada di situ menyebutkan menurut informasi dari pagelaran malam ini, yaitu pagelaran kolaborasi antara Ki Bagong Darmono, Ki Haji Anom Suroto dengan Ki Bagong Darmono kalau nggak salah seperti itu. Jadi saya lacak, ketemu, saya tonton. Nah, saya tonton itu, ini belum saya cari. Saya screenshot, saya kirimkan ke Pak Gatot Jatayu. Pak, apakah berita ini benar? Pak Gatot jawabnya gini, nanti saya kabari Mas, ini saya sedang menuju ke rumah sakit. Nanti kabar-kabaran ya Mas, itu katanya. Saya chat kembali, Pak, usahakan kalau sudah dapat kabar segera kabari saya. Nggak dibalas lagi. Nah, akhirnya saya buka YouTube, itu mencari live malam itu. Saya undur, ketemu, jumpa yaitu tadi
di situ ada Ki Bagong Darmono, kalau nggak salah nama dalangnya, pokoknya Ki Bagong begitu. Dibacanya bahwasannya menurut kabar di sosial media Ki Seno Nugroho telah meninggal dunia. Terus Pak Anom, iku berita iku tenan apa ora? Katanya kayak gitu dengan goro-goro kalau nggak salah, dengan Petroknya. Terus Ki Bagong Darmono jawabnya, ini udah nyebar di semua di banyak sosial media. Baru di situ Ki Anom suaranya berubah, agak sedih, agak nangis gimana gitu. Nah terakhir saya buka Facebook semua grup-grup pewayangan, ya beritanya itu juga. Saya belum berani menginformasikan hal itu ke media sosial lainnya ataupun ke grup-grup pewayangan. Saya belum berani, karena saya nggak yakin. Bahkan ke grup WA PWKS Sinunukan sendiri pun saya tidak mengabarkannya, karena saya nggak percaya kalau Ki Seno Nugroho itu meninggal dunia. Nah tiba-tiba jam 12:30 malam HP WA saya berbunyi, saya buka di situ Pak Gatot Jatayu. Beliau ngirim link YouTube, saya buka. Rupanya di situ Pak Gatot sedang siaran langsung mengiringi mobil ambulan yang membawa jenazah ataupun membawa almarhum menuju pulang ke rumahnya. Mulai itu juga saya nggak bisa tidur sampai 2 malam. Mulai dari malam itu, besok malam saya juga nggak bisa tidur karena percaya nggak percaya. Tapi kenyataannya ya memang Allah berkehendak seperti itu, Tuhan Yang Maha Esa berkehendak seperti itu. Lebih sayang dengan almarhum, ya kita sama-sama doakan saja. Akhirnya ya itulah hal yang terbaik, kemungkinan itulah hal yang terbaik bagi Allah, itulah hal yang terbaik bagi Tuhan. Ya mudah-mudahan beliau itu bahagia di akhirat, beliau bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, sangat banyak sekali pengaruh ataupun jasa tentang seni dan budaya dari almarhum, terutama untuk diri saya pribadi, umumnya untuk para generasi muda yang kini pelan-pelan mencintai wayang ataupun mengenal wayang, bahkan dari seni budaya yang lain. Ini aja di belakang saya ini, gambar ini saya buat sendiri sekitar bulan-bulan Agustus 2020. Ya karena motivasi dari beliau. Maksudnya bukan motivasi secara langsung, kalau kontaknya saya nggak punya. Cuman kalau adminnya pada masa itu kami udah sering chattingan. Tapi untuk mengenal sosok wayang, semakin menggemari wayang, itu jujur motivasinya dari pagelaran beliau. Ya alhamdulillah PWKS Sinunukan pada malam ketujuhnya kami semuanya bisa berkumpul untuk kirim doa untuk almarhum. Terus di malam ke-40-nya pada masa itu Sinunukan sedang musim hujan, jadi kami tidak bisa berkumpul. Tapi di malam ke-100-nya, 100 harinya, alhamdulillah kami bisa berkumpul kembali untuk kirim doa buat almarhum. Itulah kisah cerita yang saya alami, secara pribadi yang saya alami. Ini saya tidak mengada-ada, saya tidak mengarang. Ya memang itulah yang saya alami. Saya sangat bangga, saya sangat salut, saya sangat hormat dengan almarhum Ki Seno Nugroho. Karena berkat beliau banyak sekali yang mudah-mudahan terutama untuk generasi muda sadar akan pentingnya seni dan budaya, khususnya wayang kulit. Mari sama-sama kita doakan. Kebetulan ini adalah tanggal 3 November. Kalau 3 November yang berangkatnya almarhum itu 3 November 2020, itu tepatnya hari Selasa malam Rabu. Kalau sekarang 3 November 2021 tepatnya di hari Rabu. Ini adalah hari pas 1 tahunnya almarhum Ki Seno Nugroho bersama kita di dunia ini ataupun di alam sesaungan. Ya kita jangan selalu bosan untuk mendoakan beliau, dan mudah-mudahan untuk generasi muda semakin banyak yang mencintai wayang atau seni budaya Jawa, khususnya umumnya seni budaya Nusantara. Matur nuwun, terima kasih, salam rahayu, salam guyub rukun selawase,
Salam budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.